Kalau misalnya tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya, biasanya parkir itu susah. Apalagi kalau misalnya lagi pengen cari makan di Blok M, mepet banget mobil kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kalau pengen masuk, biasanya ribet, buka pintu kena mobil atau tembok. Tapi kalau pakai Kia EV6, nggak masalah, soalnya tinggal majuin pakai kuncinya. Nih. Kalau udah digeser, masuknya lebih gampang. Ayo kita bahas. Ya, itu dia salah satu kehebatan dari Kia EV6 ini. Dia bisa dikendalikan pakai remote kuncinya. Jadi di kuncinya itu ada huruf P dan arah panah maju atau mundur. Kita bisa gerakin mobil ini maju dan mundur hanya dengan remote-nya aja. Tapi jaraknya nggak begitu jauh ya. Jadi masih kayak sebangsa mungkin 5 atau 6 meter dari mobil itu masih bisa lah. Tapi kalau jauh banget gitu, misalnya mobilnya di gerbang komplek, kita di dalam rumah gitu, itu udah nggak bisa. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian takut ini mobil bakal nabrak, kalau misalnya kita gerakin secara remote, dia ada sensor di depan dan belakang, sensor parkir, dia pakai sensor itu buat ngebaca keadaan sekelilingnya. Jadi kalau ada yang ngalangin, katakanlah orang, mobil, motor, sepeda, atau apapun, dan dia detect itu, mobilnya akan berhenti, jadi aman. Dan fitur ini berguna kalau misalnya kita di Jakarta atau di kota-kota besar lain gitu ya, yang parkiran tuh susah, mepet kanan kiri. Misalnya kita pengen masuk, gak bisa buka pintu, geser dulu mobilnya, dan kita bisa masuk dengan gampang. Gue ngerasa fitur kayak gini malah lebih berguna daripada personal assistant kayak halo atau hi atau nyebut nama merek apalah kayak gitu. Kayaknya ini malah lebih berguna dan kepake. Tapi memang seharusnya yang kayak gitu-gitu ditawarkan di mobil ini, karena ini adalah mobil listrik yang harganya mencapai 1,299 miliar rupiah, mungkin 1,3an gitulah ya. Jadi wajar kalau Kia memberikan hampir full spek, full load di mobil ini. Dapat apa aja kita? Pertama kita bahas dari luar dulu, tapi sorry ya ini agak kotor karena lagi musim hujan bulan Januari ya. Padahal udah cuci, tapi ya udahlah. Kalau misalnya kalian belum tahu, ini adalah mobil yang masih menggunakan chassis yang sama kayak Hyundai Ioniq 5 dan juga Ioniq 6. Mereka adalah saudara. Tapi bisa kita lihat kalau pendekatan desainnya benar-benar berbeda. Jadi kalau Hyundai itu kayak lebih praktis, rasional gitu-gitu. Ini lebih fokus, lebih garang, dan lebih agresif. Kelihatan lebih sporty. Dari mukanya, terus pilihan bentuk desain, bumper depannya. Terus gak cuma itu. Kalian lihat gak? Kalau misalnya kaca mobil ini dari depan sampai ke belakang, itu wrap roundnya itu kayak visor helm full face. Lihat deh. Dan nggak cuma itu, kalau dilihat dari profil secara keseluruhan, itu kalau dibilang crossover kayaknya terlalu sopan, dibilang hatchback juga terlalu sopan. Ini lebih pantas dibilang kayak sebuah shooting brake. Mobil kayak gitu konsepnya dulu suka keren banget dah, di Eropa banyak kayak gitu. Pelek 20 inci dan bannya dong pakai ban Falcon Azenis. Ini sebenarnya bukan ban khusus mobil listrik yang bisa mengasih efisiensi gitu-gitu. Ini adalah ban performa tinggi dengan cengkeraman yang bagus. Jadi gue inget dulu tuh ban ini ada di Mitsubishi Evo 8 atau 9 gitu. Dan sekarang si Kia EV6 pakai ban ini. Jadi kelihatan gitu tujuannya bahwa Kia mobil ini tuh pengennya jadi sebuah mobil listrik yang sporty. Jadi nggak cuma dari tampilan, bahkan pemilihan ban pun dikasih yang gripnya bagus. Kita lihat ke belakang. Di sini dia ada atap kaca, tapi cuma di bagian depan aja, nggak sampai ke belakang. Tapi untungnya ini bisa dibuka ya. Dan handle-nya, dia model flush sama body. Jadi kalau pengen buka tinggal begini. Dan kalau tutup, kita sentuh, dia langsung rata sama bodinya. Plus ada satu detail yang gue suka dari mobil ini adalah ada garis di sini yang berlanjut sampai ke belakang, sampai ke mika reflektor merah sampingnya. Dan ini berlanjut ke lampu remnya. Ini keren sih. Terus kalau misalnya kalian baru kunci mobil ini, di sini ada lampu yang meng-highlight desain di bagian pilar C-nya. Sebenarnya nggak perlu, itu cuma buat nonjolin desainnya aja. Tapi dengan desain secakep ini, mau dipamerin pun nggak apa-apa, karena cakep. Nah, ini dia detail desain yang gue bilang tadi. Jadi, garis hitam dari bawah, terus naik ke atas, ke reflektor, terus ke lampu belakang yang melebar ini. Benar-benar full LED. Dan desain kayak ini ditiru oleh Mercedes di konsep EQXX-nya. Keren sih ya dari belakang. Dan benar-benar kelihatan kalau konsep atau pondasi mobil ini beda banget sama Ioniq 5. Ioniq 5 lebih luas, lega, praktis. Ini dibikin lebih sporty
biar mencolok di jalanan. Apalagi lihat spoilernya kayak terbelah dua gitu ya. Tapi sayang mobil ini dia nggak punya wiper belakang. Kalau misalnya dilihatnya sih sama kayak Ioniq yang biasa ya. Ioniq 5 juga nggak punya wiper belakang. Oke, lanjut. Nggak ada knalpot karena dia mobil listrik murni. Dan dia punya kamera 360 derajat. Jadi nggak usah ragu kalau mau parkir. Gampang banget nempatin mobil ini. Dan sama kayak Ioniq, ngecasnya ada di bagian belakang. Seperti ini. Nah, kalau misalnya pengen ngecas, dia bisa fast charging. Dan kalau misalnya di Indonesia kan SPKLU kalau nggak salah yang paling kuat itu sekitar 200 kW ya. Gue udah coba dan dia bisa ngecas 200 kW itu. Ya rata-rata sih sekitar 170 atau 180 kW. Tapi dia bisa ngecas dari 10 ke 80% dalam 18 menit. Itu klaim Kia. Tapi faktanya gue coba sekitar 20-30 menitan. Tapi itu pun sudah sangat cepat. Nah, kalau misalnya kita pakai wallbox yang mungkin 7 kW gitu ya, mungkin harusnya sekitar 10 atau 12 jam baru penuh mobil ini. Oh ya, gue lupa kalau jelasin kalau dia pakai colokan CCS Type 2 yang sangat-sangat umum di Indonesia. Nah, sebelum gue tutup, mobil ini bisa jadi powerbank berjalan alias sumber energi kalau misalnya kita lagi butuh sumber listrik di tempat-tempat yang outdoor. Misalnya lagi camping atau outing sama kantor atau dimanapun yang di luar ruangan. Kalau kita butuh sumber tenaga listrik, mobil ini bisa menyediakannya. Jadi bisa nyalain kayak TV, PlayStation, blender, microwave, segala macam. Ini bener-bener kepraktisan yang gue harapkan dari sebuah mobil listrik murni. Atau mungkin mobil plug-in hybrid harusnya juga bisa ya. Nah, kita tutup dulu. Dan kalau kita lihat bagasinya, sebenarnya mobil ini punya bagasi yang lebar dan lumayan dalam ruangannya, tapi nggak tinggi. Jadi kita nggak bisa numpuk barang, tapi tetap ini luas. Di sini ada payung Kia. Kita taruh dulu sebentar. Dan ini adalah colokan buat V2L yang tadi gue bilang mobil ini bisa jadi sumber energi listrik berjalan. Ini colokannya. Jadi bagian ini kita colokin di mobil dan apapun elektronik yang pengen kita kasih tenaga, colokin di bagian sini. Praktis nih. Dan ada tas lagi. Yang ini adalah portable charger untuk mobil ini. Jadi kalau misalnya kita ngecas pakai ini dalam kondisi darurat ya, karena kalau ngecas mobil listrik sih, kalau pakai beginian, ini mungkin bisa sekitar 2 hari. Karena kalau pakai kabel begini daya yang masuk lumayan kecil. Nah, kalau kita pakai wallbox, mungkin sekitar 10 atau 12 jam baru penuh. Dan kalau misalnya udah penuh, mobil ini bisa jalan sekitar 506 km, itu menurut klaim Kia. Jadi kalau angka amannya kita anggap aja dia bisa jalan sekitar 450 sampai 480 km-an. Dimana itu udah sangat-sangat cukup untuk commuting di Indonesia atau di ibu kota. Gue nggak pernah mengalami range anxiety pakai mobil ini. Gue nggak khawatir ngisi baterainya. Oke, di belakang Kia EV6 ternyata ruangannya lumayan loh. Tinggi gue 178. Ruang kepala meskipun nggak selega Ioniq 5, jelas ini lebih mendingan daripada Ioniq 6. Nah, ruang dengkul bagus banget. Ini depan posisi nyetir gue sendiri. Ada armrest, cup holder. Nah, paling kalau ada satu catatan, karena dia baterainya gede ya di bawah lantai sini, dia lumayan bikin lantainya jadi tinggi dan paha kita jadi tidak tertopang dengan sempurna. Jadi kalau pengen lebih relax, selonjorin aja kakinya. Nah, di sini ada apa aja? Ada colokan USB Type C 2 biji di sini. Jadi kalau pengen nyolok di kursi masing-masing. AC-nya ada di pilar B, kanan sama kiri. Plus kalau mau kantong, dia kantongnya model pesawat ya, yang kalau kita tarik dia langsung retract begitu. Ada kantong kecil buat botol di pintu, sama ada speaker dari Meridian. Sama kayak yang dipakai di Jaguar Land Rover. Jadi kita bisa mendapatkan nuansa suara premium ala Jaguar Land Rover, tapi yang ini pasti jarang ke bengkel. Di bagian tengah sini ada colokan listrik yang kayak di rumah-rumah. Jadi kalau misalnya lupa bawa adapter, langsung aja colok ke sini. Tapi yang di sini kakinya 3 ya. Mungkin harusnya colokan di kita yang kaki 2 harusnya bisa sih. Sama sandaran punggungnya ini nggak bisa direbahin lagi. Jadi emang lebih rileks di saudaranya daripada di sini. Tapi ini masih enak buat ngangkut orang dewasa dengan nyaman. Lanjut ke depan. Kalau tadi kalian lihat di belakang kayak nggak ada mainan, nggak ada apa-apa, itu karena semua full spec dari Kia EV6 ini banyaknya di depan. Contoh, dia udah punya ADAS komplit, Adaptive Cruise Control, Lane Keep, Lane Following, Autonomous Braking, Rear Cross Traffic Alert, semua ada di mobil ini. Dan nggak cuma itu, seperti gue bilang tadi, dia punya Meridian Sound System yang suaranya enak banget. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada feature namanya Quiet Mode. Jadi ini kalau misalnya kalian lagi jalan malam-malam gitu ya, sama mungkin pasangan atau anak-anak, nyalain Quiet Mode ini biar speaker yang nyala di audionya itu cuma di bagian depan
atau mungkin sekitar supir, biar yang lain itu bisa tidur. Jadi kita tetap bisa dengerin radio atau musik, dan yang lain bisa tidur dengan nyaman. Ini feature yang mungkin lebih sering gue lihat di mobil-mobil Hyundai dan Kia, dan gue rasa ini adalah salah satu feature yang bermanfaat kalau misalnya kalian udah berkeluarga gitu ya. Dan kualitas bahan-bahan juga bagus di sini bagus, di pintu juga bagus gitu ya. Tapi sedikit catatan, ada banyak panel piano black di sini. Nih lihat, piano black di pintu, sama ada tengah sini. Jadi mungkin kalau kalian beli mobil ini, pastiin beli kayak pelapis atau PPF gitu buat panel AC, tengah sama pintunya. Kalau kita turun dikit, kita lihat ada garis-garis biru karena ini adalah mobil yang dilengkapi dengan ambient light dan kita bisa pilih warnanya sesuka hati. Turun lagi ada 2 puter-puteran sama touch panel yang kalau sekarang sih lagi mode buat AC ya, tapi kalau kita tekan tombol ini berubah fungsi jadi buat media atau layar infotainmentnya. Jadi yang tadinya suhu kanan kiri ini berubah jadi buat volume, power, sama ini buat seek atau track gitu ya. Jadi ini menyatukan atau menyederhanakan 2 fungsi jadi satu. Sebenarnya sayang aja dia touch panel bukan tombol biasa, tapi sebuah keunikan yang menarik sih sebenarnya. Dan ngomong-ngomong soal per-AC-an, mobil ini juga punya jok dengan penghangat dan pendingin buat kedua jok depan yang udah elektrik ini. Dan gak cuma itu, bahkan buat driver ada 2 memory seat. Lengkap banget asli. Bahkan sedikit overkill, ada penghangat buat setirnya. Jadi dari dulu mungkin gua dan mungkin beberapa orang juga suka berpendapat jok berpenghangat sama penghangat setir tuh kayaknya mungkin nggak kepake di Indonesia. Tapi kalau musim hujan kayak begini, gua ubah pendapat gua. Gua pengen mobil yang ada penghangat di jok sama setirnya. Hangat asli, apalagi kalau misalnya habis dari luar hujan-hujanan. Dan kelihatan kalau misalnya si Kia EV6 ini adalah mobil yang sedikit lebih fokus dan serius daripada saudaranya. Kenapa? Kalau misalnya di saudaranya ini kan bisa dimaju mundurin, dia nggak bisa. Tapi bedanya, dia punya tombol engine atau mungkin start stop powertrain ya di sini dan sedikit mengarah ke driver. Benar-benar kayak driver oriented banget nih, tep gitu. Nah, kalau si Ioniq 6 atau Ioniq 5 gitu ya, dia kan buat ganti gigi di sini. Kalau Kia EV6 itu di sini dengan modelnya puter-puteran. Kalau mau P tinggal tekan, D geser kanan, R geser kiri. Seperti itu. Ada brake hold, sensor parkir, sama kamera 360 derajat yang gambarnya jernih. Asli ini bagus. Ini udah kayak main GTA ya grafiknya. Keren. Asli. Di belakang persnelannya ada wireless charger, ada cup holder 2 biji. Plus di bagian kolong sini ada kantong yang gede banget. Kayak bisa buat naruh tas ya. Dan gak cuma 1, 2 tas handbag gitu ya. Di depan juga ada colokan yang banyak banget. USB-C, USB-A, USB-C lagi sama power outlet 12 volt. Nah, balik layar tengah ada satu hal yang disematkan oleh Kia dan menurut gue ini cukup beda. Gue nggak pernah lihat ini di mobil-mobil lain selain mobilnya grup Hyundai dan Kia. Itu adalah Sounds of Nature. Bukan musik, sounds. Jadi ada suara hutan, perapian, hujan, laut, kafe, dan salju. Kita dengerin satu-satu. Nah, itu dia contoh suaranya. Yang Snowy Village tuh kayak ada orang yang ngendap-ngendap di balik rumah ya. Tapi yang open air cafe bisa tuh buat dalam tanda kutip ngibulin orang. Jadi misalnya janjian sama siapa gitu, terus kita pura-puranya lagi mau meeting di cafe terus nggak bisa kesana gitu. Kita nyalain sound yang cafe terus sambil nelfon misalnya, halo Pak, Bu, ya ini masih meeting di cafe nih, jadi belum bisa berangkat, maaf ya. Oh, terus ngajarin bohong. Oke. Joknya sebenarnya cukup ergonomis, tapi desain headrestnya ini sebenarnya keren ya kalau dilihat. Dia agak maju gitu, tapi dia cuma bisa dinaik turunin, nggak bisa dimaju mundurin. Jadi kalau buat posisi duduk yang enak, ini mungkin perlu penyesuaian sama badan kalian. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya kita lihat ke bagian sini ya, dia ada jepitan kecil, ini buat pulpen di sini nih. Terus kalau kita pengen ganti-ganti mode berkendaranya, itu ada di setir, tombol drive mode yang di sebelah kiri ini kita pencet, dia ada eco, normal, sama sport. Dan seperti yang bisa kalian lihat,
kalau kita ganti-ganti, estimasi jarak tempuhnya juga berubah tergantung mode berkendaranya. Tapi ada sedikit yang disayangkan di sini, kenapa? Karena di bagian layar tengah, ini kelihatan kayak bukan mobil Kia atau Hyundai. Ini nggak tahu nih mobil apa. Kenapa nggak kasih gambar Kia EV6 juga? Harusnya bisa sih. Yaudah, jalan yuk. Jadi salah satu perbedaan mendasar yang membedakan antara mobil ini dengan saudaranya adalah dia pakai dual motor. Jadi ada satu motor listrik di depan, satu lagi di belakang. Jadi secara chassis atau powertrain dia lebih dekat ke Ioniq 6 daripada Ioniq 5. Dan tenaganya nih mobil nggak main-main. 325 PS. Itu udah sepantaran sama tenaganya Mercedes AMG A35 dan Honda Civic Type R. Bahkan beberapa mobil sport aja kalah tenaganya sama mobil listrik ini, dan torsinya 605 Nm. Itu cumi-cumi kalau ketemu mobil ini udah sungkem tuh kalau tahu angka torsinya. Dan itu benar-benar ditranslate dengan baik ke performa. Jadi kalau misalnya kita bejek, seperti biasa mobil listrik punya tarikan yang spontan. Dan karakternya berbeda-beda antar drive mode. Ini kita di Eco, tarikannya masih kuat meskipun agak halus gitu ya. Kalau kita di normal, lebih berasa lagi. Kalau di sport, itu udah kriminal sih tarikannya. Dan Kia ngeklaim mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 dalam 5,2 detik. Kita coba sendiri. Ya itu dia hasil kita. Yang ngeklaim 5,2 detik, kita dapat 5,24. Jadi masih spot on. Dan gue yakin bisa lebih kencang lagi. Mungkin 5 detik pas, 4,9 atau mungkin 4,8 gitu. Tidak mustahil dengan mobil ini. Dan supaya kalian tahu aja nih ya, tenaga 325 tenaga kuda itu kurang lebih setara kayak mesin 2000 cc turbo atau mesin 3700 cc NA. Contohnya di Nissan 370Z. Dan ada di sebuah mobil listrik yang bisa muat 4 hingga 5 orang ini dengan bagasi yang luas. Gila sih. Dan karena dia penggerak all wheel drive, jadi benar-benar nggak ada spin saat kita launching tadi. Itu benar-benar bejegas, laju. Anjir, keren banget dah. Dan gua rasa ini juga pengaruh dari ban Falcon Azenisnya. Ini kan ban yang gripnya bagus ya. Jadi itu ngebantu buat launchingnya. Dan nggak cuma itu, dia punya suara artificial di dalam sama di luar. Yang kalau di luar sih pasti biar penjalan kaki atau pengguna jalan lainnya itu aware ya kalau ada mobil mau lewat. Tapi kalau buat di dalam, ini biar nambah sensasinya ketika kita berkendara. Dan kita bisa pilih-pilih suaranya. Nah, gimana soal pengendaliannya? Jadi, untungnya Kia udah menyuntikkan karakter sportinya sendiri ke dalam mobil ini supaya dia bisa tampil beda daripada saudara senegaranya dan serumahnya. Jadi dia punya setir yang berasa berat, rasanya asik, dan kontrol bodinya, kendali mobilnya ini kerasa kayak lebih nurut dan sigap gitu. Ini mobil kayak ayo aja gitu buat diajak tekuk menekuk kesana kemari. Nih contoh kita mau putar balik ya. Jangan coba ini di rumah. Kita coba 1, 2. Iya. Bodi aman terkendali, tidak ada masalah, dan mobilnya langsung nurut ke arah yang kita belokin. Ini mungkin salah satu mobil listrik yang punya rasa sporty yang cukup kental selain Porsche Taycan, dan itu udah sebuah pujian asli. Terus yang namanya mobil listrik pasti ya tenang, gak ada suara mesin, gak ada suara apa. Paling ini kita di kecepatan 70 km per jam, itu suara dari bannya itu agak masuk sedikit. Tapi berbeda dengan beberapa mobil listrik lain yang udah gue coba, misalnya si Chery Omoda E5, mobil itu ada sedikit suara angin dari area spion. Mobil ini entah kenapa nggak ada. Jadi cuma ada suara ban, tipis-tipis itu pun, tapi nggak ada suara angin dari spion. Mungkin ini pengaruh dari kaca depannya yang udah double glazing. Di depan, kanan, kiri, tapi di belakang kaca biasa. Tapi mungkin nggak juga ya, soalnya si Omoda juga kaca double glaze di sini. Tapi dia masih ada suara angin. Ini suara anginnya bisa dibilang hampir nggak ada. Kok bisa gitu loh. Kia EV6 ini juga ngasih fleksibilitas soal cara berkendaranya biar sesuai dengan selera yang nyupirin. Jadi gini, dia punya pedal shift di belakang, tapi karena ini adalah mobil listrik yang tidak punya transmisi,
pedal shift ini buat ngatur regenerative braking-nya. Dan kita bisa pilih biar sesuai sama selera kita masing-masing. Contoh, kalau kita masukin ke mode ini ya, level 0 regennya. Jadi kalau kita lepas gas kayak gini, dia bakal meluncur kayak mobil biasa, cocok buat yang masih adaptasi atau yang pengen mobil listrik tuh pengen rasanya sama kayak mobil biasa. Atau kalau kita tarik yang sebelah sini, makin berasa regennya level 1, level 2, level 3, atau kita bisa nyalain iPedal-nya. Jadi kalau kita nyalain feature iPedal, dia bisa one pedal driving, alias kalau pengen ngerem, cukup lepas gas aja, maka mobil ini bisa berhenti sampai sempurna dan memaksimalkan regenerative braking-nya dan mengembalikan energi listrik ke baterainya. Keren. Sesuai juga dengan apa sporty dari mobil ini, Kia EV6 punya bantingan yang sedikit lebih kaku daripada saudaranya, si Hyundai Ioniq 5. Justru ini bikin mobilnya berasa lebih rigid dan siap buat diajak meliuk-liuk. Memang ya, kalau Kia dan Hyundai itu karakternya berbeda satu sama lain. Kalau Hyundai secara general, kalau Kia itu kayak lebih sporty, lebih dinamis, seperti itu ya. Nah, gimana konsumsi listriknya? Irit atau enggak? Jadi kita pakai mobil ini, kita dapat rata-rata sekitar 4-7 km per kWh. Sebenarnya kalau menimbang-nimbang tenaganya yang bisa sampai 300 tenaga kuda lebih, dan kalau misalnya dibanding sama saudaranya, ini masih termasuk irit loh. Udah gitu, kalau misalnya kita bawa mobil ini buat harian, pandangan ke depan bagus, ke samping ya paling pilarannya agak sedikit tebal ya di sini. Dan seperti biasa mobil-mobil Kia dan Hyundai, kalau misalnya kita sen kanan atau kiri, itu suara blind spot, dia ada kamera yang bakal nampilin titik buta kita lebih luas, jadi lebih aman kalau kita mau pindah lajur atau putar balik. Ini yang gue suka dari mobil-mobil Kia dan Hyundai. Sebenarnya fitur ini dipeloporin oleh Honda, tapi Honda cuma ada di sebelah kiri aja. Kalau Hyundai dan Kia, kiri dan kanan. Ini malah lebih bagus daripada yang sistem ada di Honda. Nah, kalau ngeliat ke belakang itu agak susah ya, kaca belakangnya kecil sih. Tapi secara overall, Kia EV6 ini adalah sebuah mobil listrik yang sporty, performanya tinggi, handlingnya juga enak, dan masih bisa menampung 4 orang dengan praktis dengan semua barang bawaannya. Tampilannya juga sangat mencolok di jalanan. Dan ini pun nggak bisa cuma disandingkan dengan mobil listrik lainnya. Dibanding mobil bensin performa tinggi pun, mobil ini masih sangat berjaban, bahkan mungkin bisa mengungguli. Oke, jadi gimana soal si Kia EV6 ini? Jadi kalau misalnya waktu pertama kali dia meluncur, memang kelihatan harganya lebih tinggi dibandingkan sama Ioniq 5. Tapi berhubung sekarang ada Ioniq 6 yang harganya kurang lebih sama, kita jadi bisa lihat posisi Kia ini di mana. Dia pengen menyediakan sebuah mobil listrik berbentuk shooting brake yang ternyata sporty juga kalau dibawa. Dari performanya itu gila tuh 0 ke 100-nya. Dan gak cuma itu, beloknya pun asik dan seru. Dan dia masih praktis kalau misalnya kita pengen bawa rame-rame, berdua, bertiga, atau berempat. Bagasinya juga lega dan teknologinya pas buat harganya. Jadi sebenarnya ini nggak cuma bersaing dengan mobil listrik lain, tapi juga beberapa mobil performa tinggi. Misalnya Mercedes A35, Civic Type R, dan kawan-kawan. Dan ternyata mobil ini sangat bisa menawarkan performa yang baik meskipun dia bukan hot hatch atau mobil performa tinggi beneran. Karena kalau buat itu ada Kia EV6 GT yang tenaganya 500 tenaga kuda lebih. Itu pasti lebih gila lagi. Ini aja udah gila, gimana mobil itu? Oke, mungkin memang mobil ini tidak sepraktis saudaranya, tapi Kia berhasil membuktikan kalau chassis yang sama di dua mobil yang berbeda pun bisa menghasilkan dua karakter yang sangat berbeda. Mobil ini punya karakternya sendiri. Jadi, kalau kalian mencari sebuah mobil yang tampilannya sporty luar dalam, terus lumayan lega, lumayan praktis meskipun bukan yang paling praktis, performa tinggi, beloknya juga seru dan mencolok di jalanan, ini adalah pilihan yang tepat. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.